Tengah taman itu garis otoriter gue, jadi nggak ada yang bisa ganggu. Garden itu kesepakatan kita berdua. Lu aja kali. Maksud lu mau kasih bunga mawar gitu? Hah? Itu tuh cuma sosok buat romantis doang, tapi nggak jelas. Ngabisin biaya aja buat perawatan. Please, this is not our home. Ngapain juga gue mikirin soal biaya perawatan? Gue mikirin keindahan kali. Nah, yang kayak gini nih. Lu itu desainer garden yang merugikan klien. Klien yang sewa desainer garden untuk tamannya itu, mereka bukan orang susah. Pokoknya gue benci sama bunga matahari lo. Gue lebih benci bunga mawar lu. Nggak jelas. Diam! Kalian tau gak sih? Gue itu lagi pusing mikirin bahan apa yang cocok untuk sofa second family room gue. Gue sama keramik dapurnya nih. Dit, kita kan udah sepakat keramik dapurnya warna coklat 50x50. Biar gue bisa masukin ornamen kayu. Masih dibahas juga sih? Iya, tapi warna coklat itu nggak match sama warna windownya. Ya lo komplain aja lah ke arsiteknya. Pokoknya jangan ganggu-ganggu rancangan gue deh. Bener banget tuh. Ornamen coklat, terus di tengah taman ada bunga matahari. Klasik. Gue tetep nggak suka ada bunga matahari di tengah taman. Kayak di TK, tau gak lo? Dan gue nggak mau ganti warna selain warna coklat. Maaf, saya disuruh ngasih ini sama Pak Bos. Tiket ke Bali. Kita disuruh liburan. Waduh, saya nggak tahu, Mbak. Don't be so stupid. Bali. Itu kan berarti artinya liburan. Oh nggak mau? Bisa. Ya, terima kasih. Aduh, gue udah gak sabar ya mau berjemur. Gue juga pengen shopping, beli-beli bikini gitu yang bagus-bagus. Shopping, Ayo cepet jalannya, kita tunggu klien nih. Hah? Kita nggak salah denger nih, Pak. Tadi soalnya tiba-tiba kuping saya berdengung pas Bapak ngomong. Kita mau makan siang sama klien di sini. Kita dapat big job. Kita akan mendesain villa seluas 1 hektar. Plus taman hotel bintang 5 yang baru dibangun. Wah, desain villa dengan luasan 1 hektar sama ngebangun taman hotel bintang 5. Job bagus tuh. Kalian pasti kaget banget kan? Ini proyek terbesar kita dalam 1 tahun. Surprise! Pak, kita kan mau liburan. Bali, Pak. Seneng-seneng, Pak. Kemarin janjinya begitu, liburan. Mumpung kita masih di bandara. Kalau kalian nggak suka, pulang. Tuh, kalau mau pulang.
Mana pantainya? Nih ya, di mimpi gua tuh bakal nginep di villa yang pemandangannya langsung laut. Nggak kayak gini nih. Bisa nggak sih? Dalam 1 detik aja lo berhenti berhayal. Semuanya tuh udah musnah. Mimpi lo, hayalan lo, harapan lo, cita-cita lo juga bakal musnah bentar lagi nih. Ya udahlah. Yang penting kan kita dapat job bagus di sini. What? Ya kan? What? Gimana villanya? Asik, asik. Cool. Oke, jam 9 kita meeting. Ya? Hah? Meeting, Pak. Iya. Pak, masa sih kita nggak bisa nyantai-nyantai cantik gimana gitu, Pak? Ngopi-ngopi, berenang-berenang ya kan? Makan goreng pisang, terus digandeng sama cewek-cewek. Yang bilang kalian kemari buat liburan tuh siapa? Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Ambil waktu kosong kalian tuh have fun. Oke? Iya, Pak. Jam 9 saya tunggu. Guys, apa kalian pikir kita masih punya waktu kosong untuk have fun? Sedangkan kita harus mendesain garden bintang hotel 4 dan villa 1 hektar? I don't think so. Don't think so. Lu jangan macam-macam udah. Cari kamar aja, cari kamar aja. Kita kamarnya di mana nih? Sama kali, yuk. Mana kamar kita nih? Aku nggak ngerti deh. Gimana ceritanya kamu bisa tetap seneng? Lesi, awalnya juga aku sempet bete pas tahu Pak Agung ikut sama kita. Ya, tapi setelah tahu kita bakal ngerjain proyek villa dengan luas tanah 1 hektar, kamu pernah bayangin gak sih? Kita tuh bisa puas banget. Sekali aja kamu berpikir tentang kita, bisa nggak sih? Emangnya aku nggak pernah berpikir soal kita apa? Kok kamu jadi ngomongnya kayak gitu sih? Dit, awalnya kita itu udah senang karena kita mikirnya kita bisa pacaran di sini. Tapi semuanya jadi kacau. Masa sedikit pun kamu gak kecewa sih? Ya udahlah, Les. Sekarang terima aja dulu. Kamu sadar nggak sih kalau proyek ini tuh bakal bisa ngemajuin karir kita? Ya ampun, Adit. Tapi ini nggak bagus untuk hubungan kita. Kamu bayangin aja, udah hampir 1 tahun kita nggak dapat cuti. Dan hampir Sabtu dan Minggu kita pakai buat kerja. Aku udah mikir kalau liburan kali ini bisa bikin hubungan kita tambah manis. Iya, I know. Ya terus gimana? Apanya yang gimana? Kenyataannya kan kita emang nginep 1 villa sama Pak Agung. Kamu tidur sama Tia, aku tidur sama Andre. Ya, kita emang gak punya waktu untuk berduaan. Ya tapi udahlah, terima aja dulu ya. Maybe next kita bisa berduaan. Atau kita kan juga bisa keluar kalau ada waktu luang. Loh, terus kamu gak kecewa? Aku kecewa, Lesi sayang. Ya, tapi kita mau kayak gimana lagi? Ya aku tahu sih kalau kita di kantor kita harus ngumpet-ngumpet. Jaim di depan mama kamu. Tadinya juga aku pikir kita bakal bisa berduaan terus. Ya udahlah. Ya at least kamu berpikir gimana caranya supaya kita bisa keluar abis meeting malam ini. Oke. I think about it, right? Aku pikirin nanti ya. Aku beres-beres dulu sekarang. Am I look sexy? Seksi banget. Tapi lo yakin mau pakai pakaian kayak gini saat meeting? Pak Agung bisa nggak konsen? Gila apa? Kita itu baru nyampe di Bali dan kita stay di villa yang entah ada di ujung berung mana. Dan meeting, come on. Terus? Ya terus, gue minta tolong sama lo untuk ngomong sama Pak Agung kalau gue mendadak demam. Yaudah terserah lo deh. Tapi sekarang ya, gue minta tolong lagi sama lo. Ngapain? Gue mau lo lihat di depan ada Pak Agung apa enggak. Soalnya gue nggak mau kepergok sama dia. Mendingan dia marahin gue di saat gue lagi hangover besok pagi daripada gue nggak jadi pergi. Oke? Oke. Terus lo naik apa? Naik taksi dong. Kan gue udah pesen taksi. Jadi sekarang mendingan lo cepet liatin Pak Agung. Iya.
Tia mana, Dit? Tia mendadak sakit, Pak. Abis minum obat dan sekarang lagi tiduran di kamarnya. Maksudnya apaan nih? Ya, iya, Tia sakit. Lu jangan bohongin gue deh. Tia kemana? Hah? Nggak mungkin dia demam mendadak. Kemana? Ya udah, untuk sementara sekalian kamu handle bagian Tia, Andre. Hah? Saya, Pak? Karena Diana nggak bisa ikut, dia sakit radang tenggorokan berat. Untuk sementara kita di sini self service, oke? Baik, Pak. Les, buatin kita minum untuk meeting dong. Saya, Pak. Iya kamu, masa si Andre laki? Tadi perasaan dengernya self-service deh. Kok tenaga sukarela? Saya kopi, Les. Gue sih teh hangat aja. Ojek! Ojek! Susul yang datang! Ojek! Ayo! Wih! Waduh! Cepat, cepat! Stop, stop, stop! Terima kasih, Pak ya. Iya, kasih. Kalian sudah tahu apa yang harus kalian buat. Waktunya 3 hari untuk 20% konsep pertama. Oh ya, Les. Untuk sementara kamu saya kasih tugas menyiapkan makanan saya kalau saya nggak makan di luar. Biasanya saya pesen nasi goreng. Kamu telepon Diana aja lah untuk menu-menu makanan saya. Dan kamu, Andre, kamu atur schedule saya. Iya, Pak. Dan kamu, Adit, Ya, Pak. kamu bantu pekerjaan saya di Jakarta. Baik. Kalau Tia udah sembuh, kamu bagi tugas sama dia. Paham kalian? Selamat malam. Kita itu pekerja profesional interior design. Bukan sekretaris atau pembantu. Halo Diana, lo di mana? Diana, sekarang juga lo ke Bali. Gue bayarin tiket lo. Lo tahu, gara-gara lo nggak masuk, semua kerjaan lo kita yang handle. Ya bener aja. Benar tuh. Udahlah, lo ke rumah sakit, ke tempat alternatif atau kemana kek? Biar lo cepet kesini. Hah, dasar sekretaris manja. Les, nggak usah kesel gitu lah. Dalam keadaan seperti ini, kita bisa ngambil hatinya Pak Agung. Oh ya, lo akan ngelakuin apapun asal Pak Agung bisa jatuh cinta sama lo. Men, weh, mau kemana lu? Gue mau cabut sebentar. Gue ikut dong. Wah, lu kan harus nge-handle kerjanya Tia. Kerjaan lu numpuk tuh. Ah, Tia pura-pura sakit tuh. Tenang aja, beres deh. Ya terserah sih. Cuman kalau menurut gua, dalam keadaan yang seperti ini, ide buruk untuk ikut sama gua. Oke? Ya elah, mulai banyak bacot juga sama kayak Tia. Aduh, gua mesti ngomong apaan ya? Baby, aku minta maaf soal tadi. Aku nggak maksud untuk nambah kekesalan kamu. Aku cuma masih kesannya bela diri ya. Aduh, gimana ya? Oke.
Baby, aku minta maaf soalnya tadi. Ini semua di luar prediksi aku. Masih bela diri juga. Baby, aku minta maaf soal yang tadi. Ya, aku nggak maksud untuk bela diri. Aku mau menebus semua kesalahan aku dan kita berdua pergi malam ini. Ya, Karet. Aduh. Ntar si Tia curiga nggak ya kalau gue malam-malam kamar Lesi? Gue bisa bilang ini urgent. Lagian Tia juga lagi sakit, pasti dia udah tidur. Oke. Les. Tia. Ya. Les. Dit? Ngapain di situ? Ini Pak, saya lagi mau minjem sesuatu sama Lesi, Pak. Kamu belum mau tidur? Iya. Iya apa enggak? Kenapa ya, Pak ya? Ya kalau belum mau tidur, temenin aku yuk. Bosan. Temenin Bapak kemana? Udah ikut ya. Oh. Ayo. Iya. What's up, people? Welcome to my new friend from Jakarta, Tia! And give her 3 shots! Dia tuh cowok yang gue bilang keren abis. Henry? And welcome to Lesi too, my old friend from Jakarta. Saya benar-benar stres, Dit. Saya butuh hiburan nih. Iya, Pak. Saya juga tahu. Dari tadi Bapak ngomongnya itu terus diulang-ulang. Maaf, Pak. Kamu dari tadi kelihatannya gelisah aja, Dit. Ada apa sih? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Saya juga sama Bapak. Udah nggak sabar pengen seneng-seneng, Pak. Berarti tepat saya ngajak kamu, Dit. Iya, Pak. Saya belum mau mati muda, Dit. Dilarang SMS sambil nyetir, ya. Dan laki-laki yang bijaksana, dia tidak akan mematikan HP-nya pada saat dia bersenang-senang. Setuju? Saya setuju, Pak. Let's go, Dit.
Kalau yang ini jangan dikasih minum. Dia nggak biasa. Iya kan sih? Apa sekarang kamu udah suka? Aku kangen banget sama kamu. Iya. Lu nggak apa-apa? Kok pelukan? Dia kan teman lama gue. Iya, gue udah kenal lama sama dia. Gak apa-apa. Lu nggak apa-apa? Goyang nih, ayo nih, goyang. Ayo terus. Emangnya kamu pikir aku bakalan jadi apaan? Pegawai bank? Accounting? Atau... Ya enggak, soalnya kan aku taunya dulu kamu kuliah ekonomi, ya nggak sih? Ya, itu kan kemauan bokap. Tapi sebenarnya kan aku nggak suka. Ya tapi tetap aja di mata dia aku tetap DJ tapi bergelar SE. Tequilanya satu. Ya, lo tuh udah kebanyakan minum tau nggak? Udah deh, cukup. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Dia lagi fun kayaknya. Nanti biarin aku yang anterin kalian ya. Buat pacar masa lalu Lesti. Ya, gue nggak pernah pacaran sama dia, oke? Masa sih? Kan tadi lo bilang katanya dia itu cowok yang selalu lo ceritain sama gue. Ya, cowok prom night yang nyium lo pertama kali. And the most important guy in your life. Dia tuh nggak tahu apa yang lagi diomongin ya nggak? Ya kan? Justru kamu salah. Biasanya orang mabuk tuh jujur lagi. Right, he's right. Tau gak? Dia itu ganteng banget. Sesuai sama yang lo ceritain sama gue. Gue kan naksir berat tau. Henry. Tapi ya, kan lo itu kan sahabat gue. Dan gak mungkin gue ngerebut cowok yang udah bikin sahabat gue tercinta ini jadi ngejomblot sampai sekarang. Ya, apa sih? Udah deh, mendingan kita dugem aja deh. Yuk, yuk. Nggak mau pulang. Nggak mau. Ayo. This is only 2 o'clock. Okay. And I'm not drunk enough to forget what time it is. Ya jatuh deh. Nanti biar aku antar kalian berdua pulang ya. Ih, Nggak usah. Biar kita naik taksi aja. No. Villa kalian terlalu jauh dari sini. iya, kalau mau pulang duluan pulang aja sendiri. Kan mau party. Ya. Udah, biarin aja dia mau senang-senang dulu di sini. Yang dia omongin itu benar. Ngomong yang mana ya? Tadi kan dia sempat ngomong sama kamu, katanya kamu nggak pernah pacaran sampai sekarang karena kamu belum bisa ngelupain aku. Aku punya apa? Aku punya pacar. Oh ya? Tapi sahabat kamu sendiri kok bilang kamu jomblo? Dia tuh sebenarnya desainer interior apa pengarang novel sih? Iya. Dia bener. Bener? Iya, dia bener. Aku nggak punya pacar, tapi bukan karena aku. Aku juga masih inget kok gimana pertama kali waktu aku cium bibir kamu ini. Sorry. Pasti kamu kaget kan ketemu aku lagi di sini? Yaudah, nanti aku antar kamu pulang ya. Yuk.
Matahari menyinari semua dunia kita. Aku jatuh. Kamu yang pergi duluan. Kamu yang tadi malam tau nggak? Ya, tapi seenggaknya aku masih tahu kalau kamu itu pergi duluan dan pulang dianterin sama laki-laki, ya kan? Dan kamu juga nggak akan sadar kalau kamu itu diapa-apain sama dia. Aku nggak mabuk kayak kamu ya. Siapa yang tahu? Gimana kamu mau tahu? Kamu aja ngoceh, semalaman gak tahu ngoceh apa. Dan aku rasa, sekarang kamu ini nggak inget apa aja yang udah kamu ocehin semalam, ya kan? Aku nggak semabuk itu, oke? Oh ya? Kamu pulang sama Pak Agung, naik taksi, terus rangkul-rangkulan sambil nyanyi lagu Sinchan? Masa sih? Itu yang namanya nggak mabok, hah? Ya tapi buktinya aku masih tahu kan kamu dianterin sama laki-laki. Ya iyalah, cowok itu bentuknya gede, jelas kelihatan. Halo, Ti. Ada apaan sih? Itu tadi Pak Agung nelfon gue terus marah-marah sama gue. Lo inget gak sih? Semalam pas kita pulang, kita ketemu sama Pak Agung di depan. Ya, inget dikit-dikit deh. Lo inget juga nggak? Gimana caranya lo sampai bisa kabur dan gak ikut meeting? Oh my God. Gue kan bilang gue sakit ya? Yap. Aduh, pantesan aja Pak Agung ngamuk-ngamuk sama gue. Yaudah ya, bentar lagi gue ke kamar. Sekarang gue lagi ada urusan, ya? Tar dulu. Itu tadi Pak Agung juga nanyain teh sama sarapannya. Kenapa dia nanya sama gue sih? Emang gue babu apa? Dia masih hangover kali ya? Ya ampun. Halo? What's going on? Hah? Masih nambah kentang goreng lagi? Ini kan udah 2 menu makanan. Yaudah gini deh, kalau emang banyak banget makanannya Pak Agung, mendingan lo kirimin daftar menu makanannya dia ke gue. Lewat fax aja, ya? Dah. Diana nyiapin sarapan buat Pak Agung juga ya? Dia kan sekretaris pribadinya Pak Agung. Tapi, Dia juga tinggal di rumahnya Pak Agung. hah? Mereka ada affair? Gak tahu. Aku juga gak peduli. Lagian apa ngaruhnya? Mereka berdua itu sama-sama single. Bukan berarti mereka punya affair dong. Ya, tapi kenapa kita yang harus masak? Pesen aja kenapa sih? Diana juga nggak nyuruh kita masak kan? Ya enggak. Tapi nggak mungkin dong kita mau nunggu makanan yang jaraknya aja dari kota ke villa itu 2 jam. Lo nggak mau bantuin gue? What? I can't do this. Kenapa sih? Lo ngerasa terhina karena berasa jadi pembantunya Pak Agung? Emang lo pikir gue enggak? Gue juga. Lihat aja, nyampe Jakarta Diana harus bayar semuanya. No, bukan itu. Gue nggak bisa masak. Oh, perfect. Kalau tega, udah tau kecil. Semuanya beginian lagi berat nih. Dan gue, lo kan gak bisa masak. Korek kuping. Lo bisa jelasin ke kita kenapa kita harus bawa makanan ini ke kamarnya Pak Agung, hah? Ya, karena dia lagi nggak enak badan. Gak enak badan apa hangover? Maksudnya apaan? Tunggu. Lu kemarin kemana? Hah? Lu nggak sakit kan? Lu tipu kita semua, iya kan? Lu tahu nggak? Kita mati-matian ngerjain konsep taman hotel di sini. Tahu nggak lu? Heh, penting apa gue ngejelasin ke lo sekarang, hah? Sekarang ya, yang penting lo urusin tugas baru lo. Mengurus schedule Pak Agung. Hah, juga. Lebih baik ngurusin schedule daripada masak kayak begini. Gue seblokin ya makanan ke muka lo. Gue saya blokin juga nih ke muka lo. By the way, ini nggak salah nih. Pak Agung makan sebanyak ini. Kayak orang kelaparan seminggu. Lebih parah. Kenapa? Cacingan. Waduh. Woi. Gejala apa kronis tuh? Berisik lo datang. Ah, payah para wanita.
Hah? Saya mau minta maaf soal tadi malam, Pak. Gini deh, Pak, saya janji saya nyelesain tugas saya hari ini. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Sempurna ekspresi untuk bikin mereka takut. Sekretaris, hari ini ada meeting nggak? Hari ini kita free, Babu. Pak Agung lagi nggak enak badan. Dia mau istirahat. Oke, kita bisa pergi. Tapi, kita seenggaknya harus nyelesain 10% dari konsepnya. Lo gila beneran apa ya? Hah? Kapan lagi kita seberuntung ini? Kapan lagi Pak Agung itu nggak enak badan? Hah? Dia itu selalu sehat walafiat. Gue dengar nih, Apa? Kalau lo denger kenapa? Hah? Mau ngadu ke Pak Agung? Go ahead. Tapi itu tandanya lo ngajakin gue perang gerilya. Ih, atut. Udah. Lo udah nyuruh supir untuk ngambil mobil di klub semalam? Udah, bentar lagi nyampe. Klub apaan? Klub striptis. Pak Agung pergi ke klub striptis. Wah, enak tuh. Udah, nggak penting lah masalah itu. Masalah kerjaan, kita bisa kerja nanti malam kan? Yep, gue agree. kalau gue sih santai aja. Soalnya dari kemarin-kemarin gue udah nyelesain 10%. Iya, oke, tapi... Di sini voting masih berlaku. Kalau lo mau stay di sini sama Pak Agung lo tersayang itu, silahkan. Enak tuh sama Pak Agung. Striptis. Sumpah, kayak gila kecil banget ya. Ya ampun, berarti gue gak bisa pinjam sepatu lo dong kalau misalnya kita lagi jalan. Bagus. Ih, kurang ajar lah. Men, lu coba ngerem dadak nih. Tuh cewek, waduh, gila babi emang. Berisik banget, biar dia tahu rasa deh, ngusap-ngusap deh tuh. Hebohan. Gue kasih tahu nih ya sama lu ya. Cewek itu emang kayak gitu. Dan lu harus paham. Kalau lu nggak paham juga, ya kayak sekarang lah, lu nggak bisa dapet cewek. Makanya itu sampai sekarang gue nggak suka sama cewek. Serius lu, men? Hah? Lu tidur sama gue loh? Lu nggak... Apa ya? Lu mau ngomong gue homo gitu? Hah? Gila lo. Kalaupun gue homo, gue nggak akan milih cowok hitam kayak lo, kayak batang kayu. Tapi serius kan lu nggak belok kan lu? Hah? Ya enggak lah. Gue cuma belum nemuin cewek yang pas aja buat gue. Cowok-cowok, lagi pada ngomongin kita ya. Ah, pedean lo. Adit, kita ke Kuta kan? Terserah sih. Ih, kita ke Kuta aja. Soalnya tadi gue udah nelfon DJ kesayangannya Lesti. Jadi kita ke sana aja. Tau gak sih? Oh ya, pengumuman juga nih, pengumuman. Lesti akhirnya ketemu sama cowok yang pernah nyium dia waktu prom night tadi malam. Hah? What's wrong? Ada yang salah sama omongan gue? Muka lo yang salah. Diem deh, jangan banyak. Udah deh, nyetir aja deh.
Men, Hah? gue boleh minta tolong nggak? Beliin bir buat kita-kita dong. Gila lo, sejak kapan kupir? Sejak hari ini. Ada aja lo. Ya udah, bareng aja yuk. Gue mau ke toilet dulu. Ya udah kalau gitu gue tungguin deh. Men, please dong. Gue ini capek, dari tadi habis nyetir. Udah, tunggu di sini deh. Ini seperti yang kamu duga. Jelasin sama aku. Cowok yang tadi malam kan? Iya, tapi Kamu pergi sama dia kan semalam? Nemuin dia? aku emang diundang Tia untuk pergi ke klub. Karena aku lagi bete sama suasana dan aku lagi bete sama kamu. Aku pergi ke sana, tapi aku nggak tahu dia ngerja di sana. Terus? Seneng dong bisa ketemu sama dia? Biasa aja kok. Alah. Sekarang si Tia ngejodoh-jodohin kamu sama dia kan? Tadi pagi kita baru aja berantem. Dan sekarang, suasananya sudah mencair karena kita bisa pergi keluar bareng-bareng. Bisa nggak sih? Kamu nggak usah ngerusak suasana. Lihat. Bentar lagi mereka nyampe sini kan? Terus kamu bakal seneng-seneng. Kamu pikir aku bakal diem aja? Kamu bilang deh sama saya. Kamu CLBK kan? Sama sekali enggak. Enggak gimana. Wajar lah. Dia keren kok. Enggak, Dit. Aku udah pernah bilang kan sama kamu. Aku itu nggak pernah pacaran sama dia. Kamu salah paham. Ya. Tapi pasti kamu nggak bakal bisa ngelupain kenangan kamu sama dia kan? Kamu itu pacar aku sekarang ya. Kamu nggak perlu cemburu sama masa lalu aku. Itu zaman SMA. Udah lama banget tau nggak? Aku nggak suka kamu deket-deket sama dia. Oke. Kalau kamu cemburu, silahkan tunjukin. Biar semua orang tahu kalau kita pacaran. Aku nggak cemburu, Terus apa namanya? nggak suka. Apa bedanya? Hai. Hai. Henry kenalin ini Adit. Halo. Teman kantor aku. Lo baik-baik aja kan? Gue sehat kok. Oke. Gue Henry. Udah tahu dari Lesi. Oh, sorry. Lo suka main surfing ya? Hari ini ombaknya lagi bagus banget loh. Kita main yuk. Lo bisa kan? Apa nggak bisa? Gue ajarin deh. It's really fun, man. Cowok yang bisa main surfing itu kan keren banget tau. Ya. Oh, gue suka banget malah. Bisa kok. Kamu mau ikutan juga gak sih? Kayaknya nggak usah deh. Aku nggak bisa. Yaudah nanti aku ajarin sekalian. Aduh, nggak usah deh. Tapi gue ikut. Tapi gue pakai bikininya dulu ya. Aduh panas. Iya, Tia aja. Aku nggak usah. Aku berenang aja nggak bisa. Oke. Tungguin. Lah, si Adit sejak kapan tuh main surfing? Nggak tahu. Wah. Tahu gue sih dia nggak bisa. Perasaan gue nggak enak nih. Jangan ngedoain temen yang enggak ya. Gue sih nggak doain. Cuma lu khawatir aja. Tuh, lihat tuh. Nah, tuh kan. Gue bilang juga apa tuh? Tuh, lihat tuh kan. Adit! Dit!
telat nih. Pala lu masuk air nggak? Banget. Thanks, man. Gue tadi cuma kaget aja udah lama nggak main surfing. Emang kapan terakhir kali lo surfing sih? Sampai gulung ombak kayak gitu aja lo langsung panik. Dari TK. Hah? Jadi lo udah bisa surfing dari lo waktu masih TK? Ya, gue dulu lahir di Australia. Jadi dari kecil udah belajar surfing. Hah? Serius lu kelahiran Australia? Di KTP lu kok condet? Tahu nyokap gue ngerubah-rubah. Oh gitu. Gue juga bingung. Aneh nyokap bokap dia. Lihat. Lo duduk di mana? Situ. Men, duduk men. Ayo kita pesan makanan. Lapar tuh. Oke, hari ini kalian pesan sepuasnya karena gue yang traktir. Ini sebagai ucapan selamat datang buat teman-teman yang lain. Nggak. Kali ini biar gue yang traktir. Kok bisa ya? Mr. Accounting yang paling perhitungan berubah jadi Robin Hood sampai di Bali. Ya, hitung-hitung lah. Kalian kan udah lama nggak gue traktir. Ya? Ah, bener banget tuh men. Lu kan udah lama nggak traktir kita orang. Nah, seinget gue itu kalau nggak salah 3 tahun yang lalu awal-awal kita masuk kerja tuh, pinggir jalan pula cuma makan nasi goreng. Udah lah, nggak usah dibahas. Kali ini suasananya kan beda. Sebentar Pak ya. Kalian semua harus setuju dulu. Kalau hari ini gue yang traktir semua. Setuju. Gue setuju aja selama ditraktir. Oke. Ya oke, tenang aja, no problem. Ya, silakan Pak. Thank you. Saya order surf and turf ini. Oh, Salman. Fruity Symphony. Saya Fruity de Mare Pizza ya. Sebentar Pak ya. Saya pesan nasi goreng aja. Makanannya datang. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Nggak belum makan. Makan dong. Kok lu pucat begitu? Dari hitam sampai putih Enggak apa-apa gue. Lanjutin deh makannya ya. Banget ya, emang restorannya terkenal banget ya. Totalnya jadi berapa, Bu? 1.539.120 rupiah. Hah? Boleh saya cek dulu? Kenapa? Les. Kemarin aku baru bayar kredit apartemen sama mobil. Aku boleh minjem kartu kamu dulu?
Lagian kenapa sok-sokan sih? Iya. Ini semua kan buat masa depan kita nanti. Buat kamu juga. Mas. Oke, oke, gini udah biasa. Thank you. Baby, please. Aku nggak akan toleransi atas perbuatan yang udah kamu lakuin tadi. Aku nggak ngerti karena apa. Aku tuh bener-bener muak sama perbuatan kamu, tau nggak? Itu bener-bener bodoh. Coba kamu bayangin, gimana kalau sampai tadi kamu tenggelam gara-gara kamu nyanggupin tantangannya Henry? Bayangin. Bayangin juga, gimana kalau sampai tadi bilnya kan dibayarin sama Henry? Kartu kredit aku bisa-bisa jebol gara-gara kebodohan kamu, tau nggak? Oh. Kayaknya si Henry itu benar-benar pahlawan of the day ya. Kamu pasti masih punya rasa ya sama dia. Gini deh, Les. Mendingan kamu ngomong sekarang deh sama aku. Tik. Gue cekin makanan buat Pak Agung udah datang ke belum? Oke. Les, asal kamu tahu, aku nggak akan pernah mau ngalah sama yang namanya Henry. Kamu nggak perlu ngelakuin itu semua. Kalau kamu mau ngalah sama karir kamu, dan kamu ngelakuin ke semua orang kalau kita pacaran. Aku tuh kenal Henry. Henry gak mungkin ngerebut pacar orang. Kalau dia tahu aku pacar kamu, dia pasti akan ngehargain itu kok. Lesi, sekarang tuh kondisi seperti ini. Henry itu lagi deket sama Tia. Dan Tia bisa tahu kalau kita pacaran. Dan kalau Tia tahu, Pak Agung juga bisa tahu. Ya kan? Tia itu nggak bisa dipercaya, Les. Dia itu ember. Oke? Ya, mungkin sekarang dia bisa janji untuk nggak ngomong apa-apa. Tapi nanti suatu saat kalau dia kesel sama kamu, dia bisa aja keceplosan ngomong sama Pak Agung. Dan kalau sampai Pak Agung tahu... Apa? Promosi kenaikan jabatan kita bisa dibatalin karena kita ketahuan pacaran dan sebenarnya itu nggak boleh. Itu yang mau kamu omongin, aku tahu. Hah? Kenapa kamu nggak sekalian pacaran sama jabatan kamu aja, Adit? Aku cuma mau punya penghasilan yang lebih untuk hidup kita dan anak-anak kita nanti, Les. Ini buat kamu juga. Gue harus bisa lebih keren dari si Henry. Lesi nggak boleh sampai jatuh di tangan Henry. Aku sayang banget sama kamu, Les. Dimasukkan ke sarangnya dan makan malam kita sudah siap. Hey, what happened to you? Lo lagi ada masalah ya? Tapi apa yang bisa buat cowok ngalahin gengsinya? Lo mau nurunin gengsinya Henry? Apanya yang mau diturunin? Dia itu terlalu cool, baby. Jadi lo mau turunin gengsinya kayak apa juga nggak akan bisa. Enggak, gue gak ngomongin soal itu. Gimana kalau seandainya ada dua orang cowok yang ngerebutin satu orang cewek? Cowok yang pertama perfect banget, sedangkan
cowok yang kedua banyak kurangnya lah dibanding cowok pertama. Apa yang bisa ngebuat cowok yang nggak ada apa-apanya itu ngakuin kesalahannya, ngakuin kekurangannya, dan dia berpikir cara lain untuk ngedapatin cewek itu selain dengan cara ngalahin cowok yang pertama. Ya kebantai habis-habisan dong sama cowok yang pertama. Kalau cowok yang kedua nyerah gimana? Kalau cowok kedua cinta banget sama cewek itu, ya dia harus mikirin cara lain, bukannya nyerah. Berarti gue bisa manfaatin situasi ini ya? Wait. I don't understand what you mean. Ada dua cowok yang... Oh my God. Oh my God. Cowok itu bukan Henry sama Andre kan? Andre lagi gak bersaing sama Henry buat ngedapetin lo kan? Siapa lagi coba di dunia ini yang paling banyak kekurangannya? Kalau bukan Andre. Udah jelek, kurus, saking begitu gak enak dilihat. Hani, gue itu lagi ngomongin teman gue. Bukan gue, Henry ataupun Andre. Oh. Henry nelfon. Hah? Halo sih. Besok kamu ada acara nggak? Enggak. Kita pergi bareng ya? Kamu mau nggak? Mau? Tapi kita berdua aja ya. Kebetulan besok gue sama teman-teman gue dapat break, jadi mungkin teman-teman gue juga ikut. Well, okay. See ya. Oke. Henry ngajak gue jalan besok. Bener kan? Gue bilang apa? CLBK, CLBK, ye. Pertamanya malu-malu, sekarang malu-maluin, bilang mau aja. Jangan jadi murah dong, Neng. Tapi lo yakin kita bisa nyantai nih jalannya? Lo nggak mau nanya tuh sekretaris baru besok ada meeting apa enggak? Sekretaris baru kita itu kan teman kita sendiri. Masa iya sih kita nggak bisa ngatur? Udah deh, mendingan sekarang kita kerja lembur, ngerjain kerjaan kita biar kelar. Jadi besok kita bisa senang-senang. Deal. Tunggu dulu. Gue rasa kayaknya lo harus berbaikan sementara sama Andre deh, biar konsep lo berdua bisa ketemu. Kecuali lo mau stuck dengan deadline karena perdebatan kalian gak selesai-selesai. Serah sih. Oh, nyuruh gue berdamai dengan dia. Bunuh aja gue. Sarapan everyone. Here. Asik. Here. Enak ya? Ada pembantu. Danke. Thank you. Welcome. Kita udah nyelesain 30% sesuai dengan apa yang Bapak minta. Aku baru 20%. Semalam nggak konsen ngerjainnya. Ya 20% juga hampir selesai kan? Bang Andre? Oh. Beres, Pak. Ya. Sip. Saya masih kurang, Pak. Tapi secepatnya akan saya selesaikan. Berarti tinggal kamu aja, Dit. Oke, nggak apa-apa. Pak, Bapak baik-baik aja? Baik. Sekarang saya lebih baik dari yang kemarin. Hari ini adalah hari yang baru bagi saya. Kalian ada acara apa siang ini? Kita mau jalan-jalan sepuasnya. Ya, Andre. Hari ini acara saya apa? Oh, bentar, Pak. Free.
Berarti saya bisa ikut kalian. 90% pekerjaan kalian kan udah selesai. Saya acaranya kosong. Berarti saya juga mau senang-senang dong. Ayo makan. Makan dulu. Wah, keren banget. Gue suka deh cowok-cowok yang suka macu adrenalin gini. Keren, ya nggak? Gue emang keren banget. Aku ngapain? Ayo dong, ayo. Pak, naik kaki, Pak. Lo nggak mau nyoba, Dit? Ya, Dit, ayo cobain, Gi. Wah, buruan deh. Halo, banyak ngomong. Coba aja sendiri. Gue sih dulu pernah nyobain. Ya, ketagihan sih. Cuman sekarang kondisinya lagi nggak memungkinkan aja. Kepala gue lagi migrain. Alah, bilang aja takut. Ya. Ya, Pip. Everybody, soalnya malam ini kita akan party all night long. Gue dapat invitation dari Henry. Terus kita juga dapat minuman gratis. Aduh, kenapa sih, Les? Henry itu harus punya lo. Sorry, Pak, keceplosan. Gak apa-apa. Duluan, Pak. Deh. Aku nggak suka dengan keadaan kayak gini. Aku lagi nggak pengen ngomong apa-apa. Aku mau mandi, terus siap-siap. Hari ini ya, si Adit tuh bener-bener stupid banget ya. Bener-bener yang totally stupid. Pengen aja, tau gak sih, tadi pas lagi naik jet ski, gue hampir jatuh sama dia. Terus udah gitu pas lagi main slingshot, oh Tuhanku, dia itu teriaknya ngalah-ngalahin satu RT, tau gak sih lo? Gila banget. Lo kena juga gak sih nontonnya dia? Kena kan? Iya. Ih, bener-bener deh. Tolong ambilin tisu. Nolon ya. Lo deh. Nih. Tau gak sih? Yang paling juara tuh ya, tetep Henry. Dia tuh ganteng banget ya, Neng. Kalau misalnya sampai lo pacaran sama dia, aduh,
Gue jalan tiap hari sama lo deh. Lucu banget, he's perfect, baby. Iya, Ti, tapi gue... Lo mah kebanyakan mikir kayak nenek-nenek. Ngajar. Kebiasaan nih lo. Oh, lihat tuh. Om ganteng nggak? Hah? Ganteng lo, Om. Masuk. Gimana? Cool, best. Absolutely, Pak. Oke. Kira-kira kalau menurut kalian, si Tia suka nggak dengan penampilan saya hari ini? Absolutely. Pasti, Pak. Jangankan Tia, yang lain juga. Waduh. Bisa begini ya? Apa itu? Apa? Kelepek. Ada Pak, sorry, itu di sana ada mantan saya, jadi kayaknya saya harus ke sana deh, dan kemungkinan kita malam ini akan balik lagi. Sorry ya Pak, bye guys. Men, gue yang temenin Pak Agung ya, oke? Kalau enggak, gue nggak bisa cari cewek, oke? Apa kabar? Hai. Hai. Sendirian aja? Iya. Oke. Saya juga lagi sendiri. Gimana jadinya? Masih mau tetap pertahanin promosi jabatan kamu daripada aku? Aku bisa pertahanin dua-duanya. Terserah. Pokoknya malam ini aku nggak akan jauh-jauh dari kamu. Si Henry itu nggak bakalan ada kesempatan sedetik pun untuk mendeketin kamu. Ayo, Dit. Kita party lagi, Dit. Saya patah hati, Dit. Kamu temani saya, Dit, ya. Deles. Pak. Udah, ayo. Ayo, sudah. Hey, kamu sini juga? Iya. Sebentar ya. Hello everyone. Ada sesuatu yang pengen gue omongin malam ini. Actually, I want to share some happiness with you all. There's a gorgeous woman standing there, and her name is Leslie. Gue gak pernah bisa lupa waktu pertama kali gue nyium dia pas lagi prom night sekolahan gue, dan di situ gue masih berumur 17 tahun. Setelah hari itu, gue harus pindah ke luar negeri untuk kuliah di sana. Dan gue gak pernah ketemu dia lagi sampai 2 hari yang lalu. Tiba-tiba dia nongol, dia muncul di sini, di tempat ini. Gue cuma mau bilang sama dia kalau gue masih suka banget sama dia. Lo semua gak pengen kan lihat gue jomblo terus, apalagi harus balik sama mantan gue yang 4 bulan kemarin berantem sama fans gue di sini sampai fans gue masuk rumah sakit. She's crazy, man. I wanna hear her answer. Aku pengen denger jawaban dari kamu. Di luar ya? Udah, DJ itu memang ngomongnya besar. Udah. Pak, maaf Pak. Udah, Dit, udah. Dit.
Lesi mana? Dia ngapain juga di sini? Dia tuh tadi keluar. Pasti dia ciuman. Jadian terus nostalgia. Dia berani nyatain cintanya di depan banyak orang. Di depan semua cewek yang ngefans sama dia. Dia itu seorang DJ. Dia nggak malu. Dia nggak takut kehilangan fansnya cuma karena nyatain cintanya ke aku. Sekarang kamu jawab aku. Semalam kamu kemana sama dia? Kamu terima dia? Kamu mau ninggalin aku? Woi, woi. Ntar sore kita presentasi ya. Tapi sekarang kita meeting dulu, oke? Sekarang aku tanya sama kamu. Apa kamu mau ngomong ke semua orang kalau kita pacaran? Kalau kita akan nikah? Apa kamu mau kehilangan pekerjaan kamu di perusahaan kita? Dan kehilangan promosi jabatan kamu demi aku? Oke, aku udah dapat jawabannya. Adit, Saya masih belum bisa presentasi, Pak. Punya saya baru 20%. kok bisa kayak gini? Semalam kan kita pulang pagi, Pak. Lah terus? Ya, jadi saya belum sempat mengerjakan semuanya, Pak. Yang pulang pagi itu kita semua, Dit. Bukan kamu aja. Mereka semua bisa menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa kamu enggak? Les, kamu satu divisi sama si Adit. Kamu ikut tanggung jawab. Saya nggak mau satu divisi lagi dengan Adit, Pak. Saya nggak mau bertanggung jawab atas pekerjaan dia. Mulai sekarang, lebih baik saya kerja sendiri. Atau Bapak boleh kenalkan saya dengan partner lain. Kamu dengar kan? Kamu ngerti kan sekarang? Kenapa larangan pacaran satu kantor, apalagi satu divisi saya berlakukan? Ya, saya juga sempat jatuh cinta sama Tia. Tapi itu tidak benar. Saya mundur setelah Tia tahu saya jatuh cinta pada dia. Saya mau nanya satu hal sama kamu, Dit. Iya, Pak. Untuk apa kamu berkarir dan mencari uang? Ya, untuk saya, untuk Lesi, untuk apartemen kami nanti setelah kami nikah, untuk kendaraan kami, sama buat anak-anak kami nanti. Berarti bukan untuk diri kamu aja, kan? Kalau untuk kepentingan bersama, apapun keputusannya, kalian harus bicarakan bersama. Bicarakan baik-baik untuk tujuan kalian berdua. Ya? Itu aja pesan saya. Ya?
kalinya aku tanya sama dia seperti saran kamu. Tapi dia nggak jawab apa-apa. Aku nggak lebih penting daripada karir dia. Yang lebih penting. Lebih penting. Nangis aja, kamu nangis aja kenceng. Biar kamu lega. Yang lebih penting, Rik. Aku lebih penting. Gue udah mutusin. Siapa? Lesi. Bagus deh. Kasihan juga lagi kalau lo siksa dia terus kayak gitu. Asal lo tahu ya, Dit. Cewek itu nggak pernah mau dinomor duakan sama apapun juga. Tuh kalau ceweknya lo, egois, najis gue, cuy. Hah? Lo tuh kenapa sih nggak pernah baik sama gue? Dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai sekarang kerja, lo tuh selalu aja bikin gue marah, sepaneng terus. Pantesan ya, dari TK lo tuh selalu ngejomblo. Asal lo tahu ya, kalau lo kayak gini terus, yang ada sampai lo tua, sampai lo mati, sampai lo dikubur juga, lo bakalan terus ngejomblo. Lu nggak sadar sama diri lu? Hah? Dengan dandanan lu yang sok-sok kecakepan itu, sok cantik, sok seksi, ya kan, sok eksotis gimana gitu, hah? Bedak nemplok di mana-mana nggak jelas, warna lipstik lu menor, hah? Terus dengan dialek lu yang sosok Inggris bla 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 babi bu itulah nggak jelas. Punya pacar nggak lu? Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Lu main kasar lu? Iya, nih yang ini biar lo sadar, yang ini biar mata lo yang kayak Mas Koki itu tambah melek, yang ini biar lo tahu kenapa sampai sekarang gue masih tetap ngejomblo. Nih, biar lo sadar. Maksud lo apaan? Banget sih jadi orang. Lu yang masa sih? iya. Lu mah stupid. Lu juga stupid. Tapi lu yang lebih banyak. Hoi, 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 hoi. Ada yang tahu Lesi di mana nggak? Paling sama Henry. Ya di mana? Biasanya Henry jam segini tuh adanya di mana? Mana gua tahu. Hobinya apaan? Duh, kok jadi main tebak-tebakan gini sih? Jadi sana lu pergi dah. Pergi lo, hitam. Makanya jangan kebegoan jadi orang. Lu kata lu jadi perempuan lo, tolong lo. Gimana? Sekarang kamu udah enakan kan? Enggak. Aku nggak bisa. Dit. Gue tahu kenapa Lesi milih lu, men. Ya, kalau dibandingin sama lo emang gue nothing. Gue cuma seorang pengecut yang takut kehilangan pekerjaannya. Gue juga takut sama semua olahraga. Gue nggak pernah berani nyoba suatu hal yang baru. Gue sadar, men. Ini semua udah terlambat buat gue. Si? Aku udah mutusin untuk resign di tempat kita kerja. Aku mau coba kerja di kantor om aku. Ya, tadinya aku lakuin semuanya untuk ngedapetin kamu lagi. Aku sadar sih, kalau ternyata kamu itu lebih penting dari segalanya. Aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi ya udahlah.
semuanya udah terlambat kan? Ya, at least kamu nggak perlu ngeliat muka aku lagi sepanjang hari di kantor. Adit! Lo salah, men. Justru semalam gue ditolak sama Lacey. Mungkin gue emang punya banyak kelebihan dari lo. Tapi semua itu gak cukup buat Lacey. Dan gue tahu lo emang banyak kekurangannya. Tapi cuma lo doang yang bisa bikin dia nyaman. Menurut gue, cuma lo doang yang paling cocok sama dia. Di saat orang kayak gue ini gak bisa ngasih hubungan yang serius, ada orang kayak lo yang bilang pengen punya anak banyak. Gue aja suka sama anak kecil aja enggak. Ya mungkin nggak sekarang kali ya. Bisa aja 10 tahun atau 15 tahun lagi. Malahan gue pernah mikir kalau gue nggak akan pernah nikah. Gue cuma pengen senang-senang terus, men. Berarti kita bisa pacaran bebas sekarang. Dan semua orang boleh tahu.